Ustaz Robi ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibatil a'izza rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad sore hari ini kembali kita bisa berkumpul bertemu di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi di Masjid As-Salihin di Manonjaya. Ikhwata iman rahiman rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sudah lama, Antum sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini belakang ibu sehat? Alhamdulillah ya. Qadarullah wa masya fa'ala. Beberapa waktu yang lalu ya kita sempat terhenti terlebih dahulu dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Hampir ada 3 bulan mungkin lebih ya, ya alhamdulillah atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga atas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di kajian Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masuk di bab yang keempat, bab tentang jujur kalau tidak salah, bab jujur. Ya, karena sudah lama dan baru mengawali waktu itu, insyaallah kita sedikit ulang kembali ya, memurajaah sekaligus mengingatkan untuk bab jujur ini, bab yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu as-sidqi, bab tentang jujur. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu as-sidqi, bab tentang kejujuran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. At-Taubah ayat 119. Wa qala Allah Ta'ala, was-sadiqina was-sadiqati. Wa qala Ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang Allah menunjukkan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang kejujuran ini ya. Namun mu'alif rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan 3 ayat saja, di antaranya surat At-Taubah tadi 119, surat Al-Ahzab ayat ke-35 dan surat Muhammad ayat ke-21 ya. Dan tidak terbatas hanya pada 3 ayat itu saja. Namun yang kita akan bahas insyaallah 3 ayat tersebut sebagai mukaddimah dalam bab kejujuran. Ahibati fillah rahiman rahimakumullah, as-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabar lil waqi. Ya, kejujuran atau jujur secara asal adalah mutabaqatul khabar lil waqi, ya, sesuainya berita dengan keadaan. Ya, jadi sesuainya apa yang diinformasikan dengan keadaan sesungguhnya, itu namanya jujur secara asal ya. Kemudian ikhwata iman rahiman rahimakumullah ya, dikembangkan oleh para ulama yang namanya jujur ternyata bukan hanya mutabaqatul khabar lil waqi' ya, sesuainya antara informasi dan keadaan. Karena kalau hanya informasi itu kan berupa ucapan ya, seperti hari ini Anda ungkapkan sekarang hari Ahad, hari Minggu. Apa yang saya ucapkan ya tepat dengan keadaan sekarang hari Ahad. Di Manonjaya sekarang tidak hujan. Ya, berarti ini jujur ya secara asal, secara bahasa. Ya, karena dari bahasa yang namanya jujur adalah ya sesuainya informasi dengan keadaan sebenarnya. Ya, apapun yang diucapkan ketika sesuai dengan faktanya, dengan keadaannya,
dialah kejujuran. Kemudian dikembangkan yang kedua oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan jujur bukan hanya ada pada lisan, ya, bukan hanya pada ucapan, tapi jujur juga ada pada perbuatan. Fasidqu imma fil lisani wa imma fil arkani. Kejujuran itu dasarnya adalah dari ucapan. Kemudian dikembangkan kejujuran juga ada pada anggota badan. Ya. Maksudnya apa? Jujur fil a'mal atau fil arkan, jujur di dalam perbuatan. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa huwa an yakunal insan batinuhu muwafiqan li dhahirihi, yaitu seseorang yang hatinya, ya, batinnya, apa yang diyakininya itu sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, dan itu adalah tanda orang-orang mukmin, ya, di mana perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakini, maka itu pun termasuk dari jujur. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik di mana batinuhu mukhalifun li a'malihim, di mana keyakinannya itu berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Karena orang munafik apalagi di zaman Rasulullah SAW, mereka sholat bersama para sahabat, ya, mereka ikut bergaul dengan para sahabat, bahkan mereka juga ada yang berinfak dan sedekah. Tapi apa yang mereka lakukan dari sholat mereka, dari puasa mereka, dari sedekah mereka, di dalam hatinya mereka tidak meyakini tentang kewajibannya. Bahkan mereka tidak meyakini akan dibenarkannya Islam. Ya, maka para ulama menyebutkan di mana yang namanya kejujuran itu tidak hanya pada ucapan, tapi ada pada perbuatan. Ketika perbuatannya itu sesuai dengan apa yang diyakini. Ya. Contoh hari ini yang mungkin sedang banyak diramaikan oleh kaum muslimin, ya, yang mengungkapkan nahnu nuhibbu al-anbiya wa khususan nuhibbu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang hari ini banyak dikatakan oleh kaum muslimin, kami mencintai seluruh para nabi, lebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai dari segalanya, melebihi dari apa yang ada. Ya, ini banyak terungkap dari lisan setiap mukmin, lisan setiap muslim. Ya, tapi apakah betul hakikat apa yang dikatakannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetes kita dalam ayat mihnah, ayat ujian, ketika Allah akan mengetes seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, sampai mana kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur mereka. Dan ketika ditanya, pasti mereka mengaku cinta kepada Allah, akan taat, patuh dan tunduk kepada yang menciptakannya. Itu pasti ketika ditanyakan. Ya. Tapi apakah benar kecintaan mereka? Lisan yang mereka ucapkan apakah benar? Antara nanti yang diyakini, yang diucapkan dengan perbuatan. Lalu bagaimana dan apa barometernya? Kata Allah Subhanahu wa taala, barometernya ada pada fattabi'uni yuhibbukumullah. Tanda dan ciri mereka mencintai Allah dan Rasulnya sejauh dari sebesar apa mereka mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana ketaatan mereka dari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan ini barulah terlihat siapa yang benar-benar jujur apa yang diucapkan dan diyakini oleh mereka dengan perbuatan yang ada. Ya, andai benar ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Umar ibn al-Khattab, kemudian diikuti oleh kita, ketika Umar ibn al-Khattab menyampaikan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan siapakah orang yang paling kau cintai, maka Umar menyampaikan,
ya, bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan semuanya lebih aku akhirkan, lebih aku cintai Allah dan Rasulnya kecuali diriku sendiri. Maksudnya kata Umar, aku lebih mencintai jiwaku daripada Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "La ya Umar, tidak." Ya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Umar setelah mendengar dan ditegur oleh Nabi SAW, tidak boleh mendahulukan kecintaan dari apapun, bahkan dirinya sendiri, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Umar pun segera bertobat dan segera mengulangi ucapannya, "Sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dari segalanya, bahkan dari diriku sendiri." Ya, itu contoh dari kejujuran Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu nyata, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yang Rasulullah SAW anjurkan, Umar melakukannya. Nah, ini salah satu bentuk kejujuran yang hari ini bisa kita realisasikan. Sudah jujurkah keadaan kita dalam beragama ini? Sudah jujurkah kita di dalam mengikuti syariat ini, atau masih setengah-setengah? Ya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, demikian juga dikatakan selain orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang musyrik seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW, dikala orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, ketika mereka dikatakan apakah beriman kepada Allah, beriman kepada Zat yang menciptakan dan memberikan rezeki, mereka mengatakan iman. Ya. Tapi keimanan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, di mana mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah. Ya, mereka imani dan mereka mengesahkan Allah pada rububiyah. Ketika dikatakan siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang memberikan rizki, dan siapa yang menyelamatkan kalian dari badai yang ada di lautan, kemudian kalian bisa ke daratan, mereka katakan Allah. Ya, tapi ketika mereka dalam keadaan aman, kembali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk ketidakjujuran mereka dahulu. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, bukan berarti hari ini kita tuduh orang-orang yang kemudian masih melakukan kesalahan-kesalahan dan masih belum benar dalam melakukan syariat Islam ini, baik bagi mereka yang masih ada tercampur dengan kesyirikan, atau dari mereka masih ada yang kemudian belum tahu ataupun belum mampu melakukan apa yang disunahkan Nabi SAW. Tapi andai mereka kemudian ingin betul-betul ya menampakkan kejujuran keislaman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kali mendapatkan berita yang baru ataupun ilmu baru, mereka siap berlapang dada dan siap meninggalkan apa yang menyelisihi syariat ini. Itu tanda kejujuran seorang muslim. Ya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, dalam ayat yang pertama surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Kalau kita lihat dari ayat ini menunjukkan kejujuran adalah sebuah kewajiban. Ya. Karena dalam kaidah usul fikih dinyatakan setiap ada perintah yang datang dari Allah di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada wajib. Di sini ada fi'il amr, ada kata perintah yang Allah katakan wa kunu. Ya. Menjadilah kalian ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Berarti kita berlaku jujur, bersifat jujur, baik dalam ucapan dan perbuatan, hukumnya apa? Wajib. Ya, wajib. Dan lawan dari jujur adalah dusta. Berarti kedustaan, ketika kita berdusta hukumnya haram. Dan setiap perintah Allah yang tadi kita lakukan adalah sebuah kewajiban, maka setiap yang Allah perintahkan pasti di dalamnya mengandung kecintaan. Jadi kaidahnya seperti itu. Setiap ada perintah, maka itu adalah wajib.
Setiap perintah yang menunjukkan kepada wajib pasti menunjukkan kepada Allah itu cinta dan Allah ridho. Setiap kali kita melakukan perintah Allah, yakinlah ketika kita melakukannya kita sedang meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai motivasi setiap muslim, setiap mukmin agar seorang muslim betul-betul tumakninah, betul-betul dia merasa bahagia ketika melakukan sesuatu pasti berlandaskan karena Allah. Apa alasannya? Karena Allah mencintai dan Allah meridhai. Dan itu mesti kita hadirkan dalam setiap kali kita melakukan perintah-perintah Allah sebagai motivasi besar dan sebagai cara kita untuk menghilangkan yang namanya riya, yang namanya sum'ah. Kalau kita ingat kepada bahwasanya perintah ini Allah cintai, Allah ridhai, salatlah atau puasalah, sedekahlah, jujurlah, dan lain sebagainya. Setiap kali di sana ada perintah Allah, ingat di dalamnya ada kecintaan dan keridhaan. Ya, karena tidak ada satu perintah pun yang kemudian Allah tidak mencintai dan tidak meridhainya. Maka yakinlah ketika melakukan kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, di dalamnya kita sedang meraih, mengumpulkan, memotivasi diri kita bahwasanya kita sedang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu orang yang kemudian benar-benar Allah cintai dan Allah ridhai kelak pasti akan dijanjikan surga. Ya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini Allah turunkan kepada 3 orang, ya, walaupun secara umum banyak, namun secara khusus ayat ini yang Allah turunkan dalam surat At-Taubah itu mengakhiri kisah seseorang yang tertinggal dalam sebuah peperangan. Yang dulu pernah kita jelaskan pada bab yang kedua. Bab pertama ikhlas, bab kedua dulu apa? Taubat. Ya, bab taubat. Ada yang masih lupa? Ya, ada yang masih lupa? Ya, ini bab ini sudah kita pelajari dulu. Tentang kisah 3 sahabat yang tertinggal pada sebuah peperangan di tahun ke-9 kalau tidak salah ketika hijrah. Ya. Ada yang masih lupa? Siapakah 3 sahabat tersebut? Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti mereka. Yang sebelumnya 3 sahabat ini betul-betul mereka merasa sulit dan merasa pahit ketika harus jujur. Tapi buah dari kejujuran begitu manis, akhirnya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Itu berkat kejujuran. Yang masih lupa? Kisah sahabat siapa? Iya, Masya Allah, Ka'ab bin Malik. Ya. Panitia diberi hadiah di belakang. Ka'ab bin Malik, betul. Kisah Ka'ab bin Malik. Yang 2 lagi siapa? Murarah. Satu lagi? Iya, Masya Allah. Iya, ada Ka'ab, ada Murarah, ada Hilal. 3 orang sahabat yang tertinggal pada perang apa, Bu? Perang apa? Tabuk. Ditapuk mau ditapuk lawan. Ditapuk Kamarang, ya, bukan Tapuk tapi Tabuk, ya, perang Tabuk, ya, yang berperang lumayan lama, sekitar 20 hari tanpa perlawanan ketika melawan Romawi, ya, yang akhirnya kembali dengan kemenangan tanpa perlawanan, ya, Masya Allah, di perang Tabuk. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, ya, kisah sudah kita kisahkan dahulu, ya, pada bab yang kedua tentang taubat, ya, tentang taubatnya Ka'ab, Murarah dan Hilal, ya, radhiyallahu anhum. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah seperti orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur, yaitu Ka'ab, Murarah dan Hilal. Ya. Kenapa disampaikan di sini jujur? Ya.
ketika mereka tiga sahabat ini khususnya, mereka itu menelan pahitnya dari kejujuran tapi berakhir manis, ya. Di mana singkat kisahnya, ketika mereka, yaitu tiga sahabat ini dan beberapa sahabat yang lain, dikatakan sebagian kaum munafikin, mereka yang tertinggal di perang Tabuk, ya, lebih dari 70 orang yang mereka itu jaguar ringkas, tenaganya kuat, sehat, tidak sakit, tidak ada masalah, tidak ada udzur syar'i. Dikatakan lebih dari 70 sekian, banyak menunjukkan, ya, dewasa, ya. Padahal waktu itu Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berperang, ya, di perang Tabuk melawan pasukan Romawi, ya. Namun singkat kisah dari kisah tersebut, bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang enggan untuk ikut berperang dengan alasan, ya, waktu itu sedang musim panas, ketika kurma itu mulai matang, panen, ya. Kalau di kita mungkin padi sedang menguning, wayahna keur panen lebar, seperti itu. Nah, singkat kisah, maka banyak yang izin, ya, tidak ikut berperang, termasuk Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Ya, sepulang Nabi SAW, semuanya memohon izin, ya, meminta uzur untuk dimaafkan. Tapi Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal, ya, tiga sahabat ini tidak punya alasan, ya, tidak ada alasan yang syar'i untuk meminta izin, minta uzur kepada Rasul SAW. Dan dia takut kalau mau berbohong, ya, hingga akhirnya dia jujur, ya Rasulullah, saya tertinggal perang, tidak ada alasan apa-apa, ya, apa hukuman untuk saya? Sehingga Nabi SAW tawakuf, Nabi SAW itu diam dan mengatakan, tunggu, ya, keputusan dari Allah. Menunggu keputusan Allah, ditunggu berhari-hari, ya, sampai 1 bulan lebih. Dalam kisah singkat tersebut, dalam keadaan Ka'ab, Hilal, dan Murarah radhiyallahu anhum tidak dijawab salamnya, tidak diajak bicara, tidak diterima transaksinya. Subhanallah, 40 hari, genap 50 hari, ya, mereka tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Padahal menjawab salam apa? Wajib. Ketika datang ke Masjid Nabawi, di samping Rasul, ya, dilihat Nabi membuang muka, ya. Kenapa? Ya, masih menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di 10 hari terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan kepada istrinya, kepada keluarganya, untuk menjauhinya. Coba, ya, yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai 3 orang sahabat ini dalam ayat sebelumnya Allah abadikan dalam Al-Quran sampai sesak dadanya. Bagaimana tidak sesak? Kapasar keluar, ya, rek meser jadi ladangan, naros jadi waler, ya. Seperti itu, ya, seakan dunia itu betul-betul sempit, mau kemana lagi. Sehingga dikatakan Murarah dan Hilal, karena lebih tua daripada Ka'ab, mereka tidak berani keluar, setiap hari sepanjang siang dan malam mengucurkan air mata, dan matanya lebam baruh, ya, karena keluar terus air mata. Lihat, itu bukan hasil, tapi akibat dari jujur. Berat tidak? Berat, pahit, ya. Tapi langsung Allah jawab, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Kejujuran mereka, ya. Bukan karena mereka tidak ikutnya, justru tidak ikut itu dosanya, ya. Tapi karena kejujuran dan taubat mereka, betul-betul bertobat, menyesali perbuatan tersebut, dan itu adalah hasil dari kejujurannya, ya, tidak bohong. Karena belum tentu orang-orang yang sebelum Ka'ab, Hilal, dan Murarah itu mereka diterima taubatnya ataupun uzurnya diterima, belum tentu, ya. Karena dikatakan dalam riwayat tersebut itu adalah di antara tanda-tanda orang munafik, banyak di antara mereka. Karena pada saat itu banyak orang munafik, ya, di Madinah itu, ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah,
Maka pahitnya yang namanya perjalanan kejujuran itu harus dirasakan sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim, seorang mukmin. Maka hari ini pun ya, yang namanya tantangan kejujuran itu berat ya, tapi seberat apapun dari kejujuran tersebut, yakinlah di akhir pasti akan manis ya. Tidak kita menunggu nanti di akhirat, di dunia pun insya Allah rasa manis tersebut akan Allah berikan kepada orang yang jujur ya. Yang Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surat Muhammad ayat 21, wala falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka, kita semua senantiasa berlaku jujur, berucap jujur, berperilaku jujur, maka itu lebih baik baginya ya. Apapun perjalanannya, sepahit apapun ya yang akan kita lalui dari rintangan yang namanya kejujuran, maka akan berakhir dengan baik ya. Walaupun hari ini orang-orang yang jujur itu banyak didiskriminasi, banyak disingkirkan ya. Kita masuk organisasi, masuk dan lain-lain gitu ya, itu tong jujur-jujur teuing cenah gitu ya. Bahkan tidak sedikit hari ini kita pun menyaksikan orang-orang yang jujur ya, tapi akhirnya disingkirkan. Tapi tidak masalah ya. Kita ambil ibrah kisah Ka'ab bin Malik ini ya. Lebih baik kita rugi dari urusan dunia, rugi dari hal harta yang sifatnya hanya sementara dan itu sebentar ya, daripada harus mengorbankan kejujuran kita ya, hanya karena jabatan atau hanya karena kepercayaan saja ya, kita kemudian mengorbankan kejujuran, kita berani untuk berdusta waliyadzubillah. Maka yakinlah dengan kejujuran ini pasti berakhir dengan sesuatu yang luar biasa manisnya, kebahagiaan dan keberuntungan yang Allah siapkan untuk kita semua. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, demikian Allah perintahkan yang namanya jujur ini bukan hanya kepada kita kaum laki-laki seperti Ka'ab, Hilal dan Murarah, tapi yang namanya jujur itu wajib dilaksanakan dan diamalkan setiap muslim dan muslimah yang Allah sampaikan dalam surat Ahzab tadi, was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan akan Allah siapkan surga nanti di hari akhir. Ikhwata iman rahimani rahimakumullah ya. Kemudian kita lihat ikhwata iman rahimani rahimakumullah dari hadis pertama dalam bab yang keempat tentang jujur ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang sahih ini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang harus menjadi prinsip hidup kita ya, menjadi prinsip dalam keseharian kita baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Rasulullah menyampaikan inna sidqa yahdi ilal birri. Perhatikan, ini dunia dan akhirat. Sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan seseorang pada setiap kebaikan. Nah, ini prinsipnya. Jujur baik, jujur baik. Setiap kejujuran itu pasti akhirnya baik. Ya, walaupun ketika jujur ada yang tebusannya nyawa. Ya, ada tebusannya nyawa. Contoh, tebusan orang yang jujur dalam akidah, ya, ahli tauhid, yaitu tentang kisah Ahlud Dubab, kisah seseorang yang berkaitan dengan seekor lalat. Dengan sebab seekor lalat, seseorang ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Lihat, ini karena kejujuran, ya. Dalam hadis tersebut Rasul menyampaikan
di Bani Israel dahulu ada kisah seorang yang bukan kisah seorang, dua orang ya, yang akan melalui sebuah perkampungan di mana perkampungan tersebut diyakini tidak boleh ada orang yang melalui perkampungan tersebut kecuali harus ngawadalkan sesuatu, wadal ya, mengorbankan sesuatu, walau kana bidzubab, walaupun hanya dengan seekor lalat ya, padahal gampang lalat mah ya, karinewak untrep mencit aja make naon. Ya, kalau kita hari ini ya kerbau ya, kalau tidak paling kecil paling ayamnya, ayam hidung. Ada besarnya kerbau, kalau domba jarang ya, rata-rata kerbau ya. Ada yang ditanam di tanah, ada yang dilempar ke laut, ada yang ditanam di bawah jembatan, lain-lain dengan niat ingin mendapat perlindungan biar aman. Padahal yang memberikan keamanan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada yang dipermainkan. Nah, kita makan niatnya karena Allah, kita simpan berewe getihna gitu ya. Ya, innamal amalu bin niat. Kalau niatnya dia takut karena selain Allah, niatnya dia ingin mendapatkan perlindungan dari selain Allah, fahuwa syirkun. Itulah kesyirikan. Ya. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut kepada selain Allah dan takutlah kepada Allah kalau kalian mengaku beriman. Kalau kita jujur, kita itu hanya takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka jujurlah keimanan kalian, jangan berbuat kesyirikan. Ya, kembali kepada tadi contoh yang tadi, jujur itu agar mendapatkan kebaikan kadang tebusannya nyawa, berat. Satu contoh tadi, seorang yang melewati sebuah kampung, di mana kampung tersebut tidak boleh ada yang melalui kampung tersebut kecuali harus mengorbankan sesuatu dari makhluk hidup. Maka singkat kisah dari riwayat tersebut, orang pertama dia tidak memiliki keimanan yang kokoh, tidak mengenal tauhid dengan baik, sehingga dikatakan ketika dia akan melalui perkampungan tersebut dan diminta untuk mengorbankan, mewadalkan bahasa kitanya ya, seekor hewan, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Disodorkanlah, silahkan, idbah walau kana dzubaban, bunuhlah walaupun hanya seekor lalat, dibunuhlah lalat tersebut, dia aman melalui kampung tersebut, selamat di dunia ya, dia tidak dibunuh, selamat. Tapi di akhirat dia tidak selamat, dikatakan Rasulullah SAW wa huwa finnar, dia masuk neraka. Tapi orang yang kedua, ahli tauhid, mengenal tauhid, jujur tauhidnya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap hanya kepada Allah. Apa yang dia lakukan ketika diminta untuk dikurbankan sesuatu, dia mengatakan tidak punya apa-apa dan tidak pantas berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Idbah walau dzubaban, ya, bunuhlah, kurbankanlah, wadalkanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia mengatakan tidak. Ya. Seperti yang Allah ingatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia bukan berdalil dengan ayat itu, dia tidak. Namun dia ingat bahwasanya menyembelih itu harus karena Allah. Kalau kita ada pada ayat itu, salatku, sesembelihanku, kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Dia punya keyakinan itu. Ya, tauhid yang benar. Ya, sehingga dia menyatakan tidak mau berkurban walau hanya dengan seekor lalat, sehingga akhirnya dia dibunuh. Ya, dia tidak selamat di dunia, tapi itu mempercepat kebahagiaan di mana? Di akhirat. Wa huwa fil jannah. Kata Rasul SAW, dia berada di surga. Lihat pahitnya kejujuran. Pahitnya kejujuran. Hari ini sudah sampai mana pengorbanan kita dari kejujuran kita hari ini? Yang alhamdulillah ujian kita tidak seberat yang tadi, tidak seberat siapa? Ka'ab. Hari ini nggak ada yang ngajak untuk berjihad hari ini, belum. Ya, andai datang perintah jihad misalkan, belum tentu kita siap 100% hari ini. Ya, dengan urusan kerja lah, dengan urusan anak istri lah, dengan urusan bercocok tanam, dengan urusan peternakan kita, belum tentu. Ya,
Walaupun pas kita ajak jihad yuk sekarang mah ada cara benar iya gitu ya. Tapi belum tentu ketika betul-betul sudah ada seruan untuk berjihad. Ya minimal hari ini ya ketika tidak jihad dengan bisayfi wasinan, tidak berjihad dengan pedang dan tombak, atau hari ini tidak berjihad dengan nuklir dan granat ya. Hari ini yang paling utama ya di Indonesia khususnya berjihad dengan ilmu. Ya, berjihad dengan pulpen, berjihad dengan hujah. Ya, coba sudah sampai mana misalkan hari ini? Ya, satu contoh kecil dengan hujan yang rintik atau dengan hujan yang lebat, dengan kesibukan yang ada, sudah seberapa besar pengorbanan kita untuk berjihad dalam mencari ilmu? Saja di situ. Sibuk. Hujan, banyak, ya. Kalau kata pengawas kami mengatakan jadikanlah prinsip hidup kita dengan kata sanajan, jangan pakai kata atuda. Ya, bagus juga. Ya, jadikan prinsip itu. Ya, buang jauh-jauh kata-kata pesimis yaitu kata atuda. Ya, tapi jadikanlah prinsip hidup itu sanajan, sok sanaos gitu ya, sanajan. Ya, insya Allah akan berhasil. Contoh, dia mencontohkan pengawas kami ya dengan kata-kata ini berinspirasi sekali. Sanajan sibuk, sanajan anaknya banyak, sanajan kurang sehat, saya akan tetap berangkat. Ya, sanajan hartangan sakieu-kieuna, saya akan mencoba untuk berinfak. Selalu positif dengan kata sanajan. Tapi tinggalkan kata pesimis yaitu atuda. Ya, atuda hujan, atuda murang kali hikir tedamang, atuda yang murang kali can haribak, atuda istri ieu nyuhunkeun ka pasar, atuda hoyong dijajab jalan-jalan. Ya, jadi we ngaos kakantunkeun, tertinggal dan lain-lain kalau kita banyak mengeluh dengan kata atuda. Indonesianya apa? Apa ibu-ibu Pak? Atuda teh bahasa Indonesianya? Yang ada bahasa Indonesianya ya. Ya, tapi gunakan sanajan. Baik, ya, itu faedah. Ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, sekali lagi yang namanya kejujuran itu berat. Ya, jujur itu berat. Ya, tapi dari hasil dan buah dari kejujuran itu sangat manis. Ya, yang akan Allah berikan di dunia dan Allah berikan di akhirat. Sekali lagi, jujur ini ya adalah sesuatu yang luar biasa berat dan harus kita biasakan. Jangan tunggu nanti, biasakan dari hal-hal yang kecil. Satu, dari ucapan, biasakanlah berkata jujur kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita. Ucapkanlah kejujuran. Dan biasanya kita tidak sadar mengatakan sebuah kebohongan kepada anak kita. Anak kita nangis, cep bisi aya polisi ya, tos tong nangis kayak disuntik. Kamu sekarang sedang banyak vaksin, maka tidak salah hari ini yang sudah besar pun ketika mau divaksin lompat. Kenapa? Sudah ditakut-takuti ketika kecil, pas SD dulu. Anak SD itu dulu dikuris gitu kan, wah pantau tadi tabrak gitu ya, lari. Kenapa? Di rumah sudah biasa ditakut-takuti jarum sama orang tua misalkan ya, itu tos tong nangis kayak ayah dokter nyuntik gitu kan takut ditakut-takuti gitu ya, gitu. Iya, kita tidak terasa sedang mengajarkan apa? Bohong, kan nggak ada dokternya, nggak mau nyuntik juga gitu, dan lain-lain. Itu kadang tidak terasa. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini biasakan untuk dihilangkan ya. Berkatalah yang jujur, apalagi kepada anak-anak kita. Tumbuhkan mental jujur ya kepada anak-anak kita, seperti itu. Demikian kita khususnya ketika bersosialisasi dengan masyarakat, apalagi seorang penjual ya, biasakan jujur ya, tapi bukan berarti jujur modal ya. Mang ieu sabaraha gitu ya, buah 15.000 mahal-mahal teuing gitu ya.
oh modalnya kita ipis gitu ya 14.000 gitu kan, 13.000 gitu, ame tong nawar deh gitu ya, biar tidak nawar. Padahal sebetulnya berapa modalnya? 2.000, 5.000 misalkan. Tapi kan enggak lah, jarang yang seperti itu, enggak. Tapi biasakan misalkan untuk jual beli, ketika ditanya kriteria, khususnya yang banyak manipulasi itu kalau buah-buah jaranglah terlihat bagus dan tidaknya. Biasanya di bahan elektronik, otomotif, ya. Kita jual beli mobil, jual beli motor, jual beli apa lagi, misalkan pakaian lah gitu. Ketika memang ada kekurangan, ketika memang ada yang cacat, katakan ada yang cacat, ya harganya bisa dinego seperti itu. Jangan mengatakan semuanya mulus bagus, ya gitu, pas dipakai, pas diberikan kepada mereka gitu. Kecuali memang ada sesuatu cacat yang kita tidak tahu, sepengetahuan kita ya bagus, baru servis, ya beri perbaiki gitu. Dan ketika sudah di tangan pembeli misalkan ada yang rusak, ya itu di luar tanggung jawab kita, ya tinggal mohon maaf. Dan itu sebetulnya kita tahu baik dan tidaknya, layak dan tidaknya, jujur dan tidaknya kita tahu. Biasakan ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ya, seorang pedagang yang jujur kahataini ma'i fil jannah. Seorang penjual yang jujur nanti akan bersamaku seperti ini di surga. Lihat, seperti ini Rasul menyebutkan antara telunjuk dan jari tengah, dekat, ya, kedudukan orang yang jujur. Subhanallah. Nah, ikhwata iman, kita lanjutkan. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya setiap kejujuran akan menunjukkan pada setiap kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Inilah, setiap kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Jadi intinya orang yang jujur mah di surgaeun, ya. Maka bisa biasakan, ya, tumbuhkan generasi mendatang, khususnya anak-anak kita, dimulai dari diri kita, lanjutkan kepada anak kita, sampaikan kepada cucu-cucu kita. Jadilah generasi yang jujur dalam segala hal, ya. Bukan berarti mengatakan generasi sekarang tidak jujur, ya, tapi ya benar atau tidak, ya, nyata atau tidak, hari ini tidak sedikit orang-orang yang berusaha jujur kemudian disingkirkan. Maka jadilah menjadi generasi dan orang-orang yang jujur, karena jujur akan mengantarkan pada kebaikan dan setiap kebaikan akan mengantarkan ke surga. Kemudian ikhwata iman, yang luar biasa Rasul katakan, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau orang yang sudah biasa jujur, ya, biasa berkata jujur, berlaku jujur, maka kata Nabi SAW, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan distempel, akan dicap sebagai siddiqan, barisan dari orang-orang yang jujur. Padahal kita tahu siapakah mereka orang-orang yang jujur. Lihat, Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Lihat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, di mana mereka akan dibersamakan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Ulaika 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Mereka adalah orang-orang, satu, para nabi. Nggak mungkin kita bisa mencapai derajat para nabi, sudah ditutup. Fa inna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penutup para nabi dan rasul. Jelas derajat pertama tidak akan kita dapatkan. Tapi yang kedua, lihat, ya, an-nabiyyin wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Lihat. Nah, jadi kesempatan kita diberi Allah nikmat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, akan dibersamakan, disatukan bersama orang-orang yang jujur, itu masih ada kesempatan. Ya. Maka mulailah, belajarlah, ajarkanlah yang namanya kejujuran. Ya, sekecil apapun hal tersebut, jujurlah. Apapun resikonya, jujurlah.
Karena kejujuran ya akan mendapatkan buah yang luar biasa manisnya, indahnya, yang berakhir surga, mendapat deretan yang kedua dari orang yang Allah berikan nikmat. Ya. Dan kita tentunya ya akan dibersami dengan orang pertama yang paling dicintai Nabi di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dikatakan oleh para ulama simbol ya ataupun figur orang yang jujur di dalam Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abdullah bin Nu'man, Abdullah bin Utsman bin Quhafah, Abu Bakar. Ya, namanya Abdullah. Beliaulah orang-orang yang dijadikan sebagai figur orang yang jujur, tidak seperti yang disampaikan oleh Syiah. Ya, la'natullah alaihim, ya mereka mengatakan Abu Bakar adalah munafik, bahkan kafir, waliyadzubillah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, andai masih ada kenabian, pantaslah Abu Bakar menjadi seorang nabi. Ya, karena kejujuran dan keimanan Abu Bakar. Tapi sudah tertutup Nabi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi beliau menjadi seorang figur utama dalam masalah kejujuran. Ya, banyak kisah-kisah tentang kejujuran Abu Bakar. Ketika dipanggil dan disuruh masuk Islam pun nggak banyak mikir. Ya, tidak banyak menentang, diajak dan datang di Islam, Abu Bakar langsung menerima. Dan yang paling heboh, paling hebat, Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah Rasul kemudian menyatakan fa innahu shadiq. Ya, dialah Abu Bakar adalah As-Siddiq ketika membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di luar nalar, ketika orang-orang kafir Quraisy dan sebagian kaum muslimin menyatakan tentang kebenaran Rasul, masa iya ya dalam satu malam Rasul bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit ke-7, mustahil. Ya, itu kata orang-orang yang viral waktu itu, nggak mungkin seperti itu. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, demi Allah, lebih dari itu pun aku percaya kalau itu Rasul yang mengatakan. Subhanallah. Ya, maka begitu takjublah Rasulullah SAW dengan benar-benar kejujuran, maksudnya membenarkannya Abu Bakar kepada risalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eklewih tibatan sapeting sekejap mata pun, ya apa yang dikatakan Rasul demikian aku percaya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Kemudian sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kemudian sebaliknya dari yang namanya jujur adalah dusta. Maka kata Rasulullah SAW, ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan, berbohong, ya, yahdi ilal fujur, akan mengantarkanmu, menunjukkanmu kepada keburukan, kefajiran, kebinasaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedustaan ini akan menghantarkanmu ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita mengambil celah, ya, membiarkan celah ketika di sana ada kesempatan untuk bohong, bohong, jangan. Ya, karena dikatakan oleh para ulama, satu kebohongan itu akan membuka pintu 1000 kebohongan. Sekali bohong, bisi kapangi, bohong deui. Takut ketahuan, bohong lagi. Khawatir ketahuan banyak orang, bohong lagi. Ya, maka jauhilah, ya, tinggalkanlah yang namanya sifat dusta. Bahkan waliyadzubillah, dusta ini salah satu sifat yang melekat yang dimiliki orang yang akan Allah simpan di aspal, di neraka yang paling bawah. Siapa mereka? Munafik. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan diletakkan di neraka yang paling aspal, yang paling bawah. Aspal kan diinjak-injak tuh ya. Itu bahasa Arab ternyata, aspal. Ya, ditincak itu, paling bawah. Itulah mereka orang munafik yang akan Allah letakkan, Allah kemudian masukkan dalam neraka yang paling bawah. Nah, di antara sifat munafik yang melekat adalah ini,
al-kadzib, dusta, bohong. Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik yang asli 3. Idza hadasa kadzaba. Lamun nyarios bohong, ya. Berbicara berdusta, banyak dustanya. Ya. Dan kembali tadi ke awal, yang namanya dusta tadi ataupun jujur tadi ya, kalau kita bahas itu jujur bukan hanya pada ucapan tapi perbuatan. Demikian juga orang munafik, ya, bukan jujurnya, dustanya tidak hanya di ucapan tapi di perbuatan mereka, di mana perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Perbuatannya mah salat, ikut salat, ya. Perbuatannya mah ada puasa, ya. Kadang mereka ada yang ikut berjihad, ya, tapi pada keyakinannya mereka tidak meyakini kebenarannya. Bahkan sedekah pun mereka katakan, ya ini mah apa namanya, untung saja Muhammad, seperti itu. Maka ketika sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, terlihatlah orang-orang munafik yang mereka enggan mengeluarkan zakat, sehingga muncullah ide dari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ya mengatakan dan mengambil kesimpulan untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang itu timbul dari orang-orang munafik awal seperti itu, bahkan dikatakan murtad, ya, seperti itu, ya. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW mengeluarkan zakatnya bukan karena keimanan, dikeluarkan zakat mah itu, tapi tidak meyakininya. Kenapa? Sehingga wafatnya Nabi SAW, da kamari mah zakat teh aya Nabi, aya nama eueuh, tong zakat gitu. Padahal zakat itu adalah syariat Islam, bahkan dimasukkan dalam rukun Islam. Ya. Salah satu rukun Islam yang apabila kita tidak meyakininya kafir. Sampai kita tidak meyakini wajibnya zakat. Nah, hari ini kalau dikatakan wajib mah wajib, yakin wajib, tapi tinggal warkeun. Beda sama dulu orang munafik. Orang munafik mah apa namanya, meyakininya tidak wajib tapi mengeluarkan karena dipungut. Ada petugas zakatnya, ya, baik di zaman Rasul SAW ataupun di zaman setelahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali ada. Nah, kalau kita hari ini yang mau mangga henteu dipungut gitu ya, gitu. Nah, sekarang betul-betul diuji nih kejujuran. Jujur tidak nih keyakinan kita tentang rukun Islam yang keempat ini, zakat? Jujur tidak? Ketika kita sudah sampai haul dan nisab, ya, ketika sudah masa panen, ya, ketika misalkan sudah retem emas gitu ya, sampai di tangannya berat mengangkatnya. Ya, apakah sudah dikeluarkan? Betul belum? Ya, kejujuran kita berat, ya. Bahkan demi Allah, kalau penduduk Indonesia sadar dengan zakat ini, mereka betul-betul mengeluarkan zakat mereka, walaupun di kita belum 100% semuanya muslim, mereka orang-orang fakir dan miskin, janda yang miskin, ya, mereka tidak akan kelaparan ketika betul-betul dikelola dan betul-betul dikeluarkan zakat-zakat dari kaum muslimin. Tidak perlu dengan mengumpulkan pajak sebetulnya, ya, tidak perlu, andai betul dikelola dengan baik dan betul-betul jujur keimanan seorang mukmin, seorang muslim dengan harta yang Allah titipkan, cukup dengan zakat yang diwajibkan dalam Islam ini, ya. Namun ya qadarullah, belum ada badan yang kemudian resmi mengharuskan, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang kemudian membuat lembaga dari zakat ini, ataupun ada juga di antara kaum muslimin yang sudah dengan sadar sendirinya walaupun tanpa melalui lembaga, mereka kemudian berzakat dengan kesadaran dan keimanannya, kejujuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada tadi, yang namanya dusta adalah lawan dari jujur, yang Rasulullah mewanti-wanti setiap kedustaan itu adalah akan menunjukkan pada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Dan yang namanya dusta adalah ciri yang melekat, tanda yang melekat dari kalangan orang-orang munafik. Dan orang munafik, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan, disimpan di neraka yang paling bawah.
Ya, maka jauhilah hari ini, ya, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita untuk berlaku jujur dan tinggalkan dusta. Sekecil celah apapun kedustaan kita tinggalkan, seperti itu. Kenapa? Karena akan menghantarkan kepada keburukan dan akan menghantarkan bagian dari kalangan orang munafik. Toh nyatanya kita hari ini tidak mau kan, ketika disebut munafik tidak mau, ya pasti akan sakit hati, ya. Dan kita pun memang tidak mau digolongkan bersama orang munafik. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, jadilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu berlapang dada untuk betul-betul merealisasikan kejujuran ini, menghilangkan kedustaan ini dalam dua hal tadi, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Ya, tidak dusta dalam ucapan dan perbuatan. Karena bukan hanya di ucapan saja. Khawatir ketika jujur kita meyakini dalam ucapan ternyata bukan, ya. Ketika kita berusaha mengamalkan sunnah, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ternyata itu pun, ya, bentuk kejujuran yang utama. Ya, setiap kali misalkan ada perbuatan yang menyisihi Allah dan Rasulnya, itu adalah salah satu bentuk dari tidak kejujuran kita ketika kita beragamakan Islam, bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inti dari Islam al-istislamu lillahi bitauhid, kita tunduk dan patuh dengan tauhid kepada Allah. Dan inti kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'atuhu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa jtinabu ma nahaa anhu wa jazar. Kita mentaatinya, mentaati Rasulullah SAW, membenarkan apa yang dikabarkan, dan kita tunduk dan patuh meninggalkan semua larangan Rasulullah SAW. Maka di lapangan pada prakteknya hari ini, ketika kita ingin meluruskan niat kita, meluruskan keyakinan kita, berusaha jujur mengikuti Nabi SAW, ketika ada perbuatan yang itu melanggar dan bertentangan dengan apa yang disabdakan, diamalkan, dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia, berarti menandakan kejujuran kita belum teruji, belum lulus, ya. Ketika kita masih kekeh dengan mungkin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang itu bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, yang terakhir kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa innar rajula la yaktibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang sudah biasa berdusta, maka dia pun akan mendapatkan stempel, mendapatkan cap, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kadzaban, sebagai pendusta, waliyadzubillah, ya. Kalau sudah Allah nyatakan sebagai pendusta, sulit untuk bertaubat, ya, sulit bertaubat kalau sudah terbiasa berdusta seperti itu. Dan itu biasanya penyakit, ya. Biasanya orang yang berdusta mah gampang berdusta seperti itu, obatnya sulit, ya, tapi tetap berusaha. Kadang yang namanya dusta ini mah, walaupun kadang sudah hijrah gitu, ya, sholatnya sudah mulai diperbaiki, tauhidnya khususnya dalam ucapan gitu, ya, mungkin dalam perbuatan sudah dibenahi, tapi kalau dalam ucapan kadang sudah terbiasa, ya, berbisnis misalkan khususnya, ya, ataupun ketika ada amanah pada orang lain, amanah dari orang lain, ya, kalau sebelum hijrahnya itu biasanya gampang untuk berdusta, biasanya masih terbawa seperti itu. Tapi yakinlah, ketika niat karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah mudahkan. Toh itu pun sudah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini, ke dalam syariat ini, yaitu dengan sempurna. Baik dari muamalah bersama Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, muamalah bersama Nabi SAW berupa taat kepada semua ajarannya, muamalah bersama sesama makhluk, bersama manusia, ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian yang paling terakhir, para ulama menyebutkan dalam masalah kejujuran dan kedustaan ini, ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan seseorang ketika dalam keadaan mendesak antara jujur dan dusta, ya, antara jujur dan dusta.
Dikatakan oleh para ulama ada 3 kondisi seseorang yang di sana mendapatkan udzur untuk tidak jujur, ya. Tidak 3 kondisi seseorang yang dinyatakan dia tidak jujur. Kapan? Ya. Di antaranya para ulama menyebutkan dalam 3 hal. Ya, walaupun tidak ada hadis yang qat'i menyebutkan hal tersebut, tapi itu dibahas oleh para ulama, yaitu bentuk ketidakjujuran yang dimaafkan. Yang pertama, al-kadhibu fil harbi, tidak jujur dalam strategi perang ataupun tidak jujur di dalam peperangan. Maksud tidak jujur, tidak mengatakan rahasia-rahasia, mengungkapkan rahasia kepadamu musuh, ya. Kalau ini ada hadisnya qat'i dari Nabi SAW, al-harbu al-khida, ya. Peperangan adalah pipinteran, ya. Maksudnya ada tipu daya. Jangan sampai dikatakan ketika perang semua rahasia kita, rek nyumput di mana, rek nyerang di mana, gitu ya, itu disampaikan kepada musuh. Maka biasanya kalau peperangan itu suka mengutus intel, ya, untuk mencari rahasia. Ya kalau jujur mah karena saking jujurnya, ya tapi di entelan, naik di bejaan, gitu ya. Jumlahnya sekian, senjatanya sekian, gitu ya, kekuatan senjatanya demikian, itu mah jujur teuing, itu tidak boleh juga seperti itu, ya. Seperti misalkan dahulu banyak ya kisah-kisah tentang yang berperang, ya, dalam khilah, berdusta kepada mereka, bukan agar mereka takut. Biasanya kaum muslimin dalam kisah Khalid pun ya menyerang dengan sedikit-sedikit, kawas loba, padahal saeutik kita saalit. Seperti juga kisah Tolut juga sama seperti itu, pasukan yang sedikit melawan pasukan besar. Saya mengatakan masalah saalit itu, jadi seakan nggak habis-habis. Itu kan salah satu taktik juga, ya, seperti itu. Yang pertama dalam peperangan, ya, tidak harus jujur. Yang kedua, fil islahi bainan nas. Yang kedua, merukunkan, ya, 2 muslim ataupun 2 kabilah yang sedang sedang tidak harmonis, ya, mengharmoniskan 2 orang ataupun 2 kabilah, 2 kaum yang sedang bertengkar, ya. Tidak jujurnya yaitu kebaikan, ya. Satu contoh, kabilah Sunda dan kabilah Jawa, karena fanatiknya seperti itu sehingga ada kisruh misalkan. Kalau sekarang itu bukan dengan kabilah seperti itu, biasanya dengan klub-klub seperti, ya, klub bola seperti itu, kan bukan kebaikan, fanatik seperti itu, ya. Kalau di Arab dulu kan dengan kabilah, ya, seperti itu. Kalau kita sekarang dengan klub seperti itu, ya, kita bohong misalkan, ya, ketua klub ini misalkan mengajak damai padahal tidak, ya, kita sebagai mediasinya, tapi ada perkataan yang di sana bukan dikatakan oleh mereka seperti itu, ya, kumaha carana supaya mereka bersatu seperti itu, ya, itu dibolehkan. Yang ketiga, hadisul mar'ah zaujaha wa hadisuhu iya, ya. Yang ketiga, gombalan ucapan bohong dari seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Tapi ingat, bukan dusta beneran. Bisi gete ka rumah teh bohong wae kerja istri, gitu ya. Ini sikapnya atau sifatnya, sifat bohongnya dalam sifat gombal. Contoh, ya, kita bilang pada istri, "Aduh neng, bagi sepuh teh bagi nambah yuswa, berkurang yuswa teh bagi gelis." Ya, atau contoh kita menyanjung ibu kita, tapi walaupun bohong begitu kan biasanya tahu bohong, gitu ya, tapi anggar seneng kan. Misalkan nenek, ya, usia sudah 60 tahun tapi makin cantik saja nih, gitu ya. Apal bohong, ya, tapi seneng, ya. Atau istri kita, ya, kulitnya kurang putih, beli kosmetik, wah, masya Allah, kayak kosmetik ini lebih cantik dan lebih putih, ya, walaupun masih belum putih, tapi senang tidak? Senang. Demikian juga suami, ya, digombal sama istrinya, pulang kerja
dengan dalam keadaan ya namanya pulang kerja rambut acak-acakan gitu ya, kemudian keringat oge bau, ditangkep ku istri teh pulang teh sengit wangi ya bahkan lebih wangi dari minyak kasturi. Bohong deh, tapi senang suami gitu kan, senang tuh lah osok gitu tara ngahina ya, lamun ku batur nya ngahina ya, kalau sama orang lain iya pelecehan nih, tapi kalau sama istri atau sama suami gitu enggak, tapi kalau sama tetangga ya atau sama orang lain yang dikenal itu mah nyindir gitu kan. Kita duduk di mana, di sampingnya, di bis, di mobil, di angkot, sengit euy kalau kita yang temperamen, yang pemarah, disigeg gitu ya, sembarangan capek-capek pulang kerja ada yang nyindir, sengit-sengitnya bau gitu kan itu kalau orang lain. Maka di sini pun dinyatakan antara suami dan istri berbohong ya, tapi untuk nyanjung ya, agar lebih harmonis dan tumbuh kecintaan. Tapi kalau bohongnya bohong beneran yang bukan untuk gombal-gombalan seperti itu ya tidak boleh. Di mana padahal tidak ngora gitu ya di pasar gitu ya boleh? Tidak boleh, itu mah bohong beneran gitu ya, seperti itu. Itu yang diperbolehkan. Nah itu diantara hal yang diperbolehkan dalam berdosa. Atau yang keempat ditambahkan oleh sebagian para ulama, yaitu dalam keadaan mendesak ya, ketika di sana nyawa ataupun ketika ada mafsadat yang lebih berat ya, bukan dengan musuh, bukan islah bainan nas, bukan juga bersama istri dan suami, bukan, tapi dalam kondisi mendesak seperti pada kejadian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya. Beberapa ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal mereka berbohong ya di atas akidah mereka ketika raja ataupun khalifah di waktu itu memiliki pemikiran bukan ahlu sunnah wal jamaah ya, pemikiran murjiah ya kalau tidak salah, ketika mengatakan Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Imam Ahmad ya, dia tegar di atas kejujurannya. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah ya. Tapi apa balasannya? Imam Ahmad dicambuk, dipenjara ya dengan kejujurannya. Tapi sebagian ulama di waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dalam hatinya kertasna ya, Al-Quran makhluk tintanya gitu ya. Dalam hatinya masih meyakini Al-Quran kalamullah, tapi dalam ucapannya Al-Quran makhluk, agar selamat dari siksaan najat itu ya. Itu diperbolehkan ketika di sana darurat seperti itu ya. Tapi ketika tidak darurat mah tidak tebusannya nyawa ataupun tebusannya keluarga kita, tebusannya yang begitu, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika kita ingin betul-betul jujur dan kita ingin betul-betul menjadi orang yang dari kalangan orang yang siddiqin, walaupun tebusannya penjara, walaupun tebusannya nyawa, maka jujur lebih baik. Adapun tauriyah tadi hanya diperbolehkan ya, bukan baik. Yang lebih baik jujur, tapi boleh kalau kita mungkin masih takut dibunuh ataupun kita masih sayang kepada keluarga, khawatir seperti itu. Tapi kalau kita yakin kita tinggalkan dan ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan, maka kejujuran lebih kita pilih daripada mengambil tauriyah. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mendapatkan faidah dari kajian di sore yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.